Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melakukan tahap operasi kita untuk mengecek posisi dalamnya. Yang kita curigai kemungkinan besar thermofuse-nya putus. Kita cek nanti ya. Yang pertama kita potong dulu ini nilonnya. Mudah-mudahan tidak putus. Maksudnya tidak putus kawat lilitannya, karena kalau putus ya kita pusing juga itu. Cara nyambungnya lagi. Ini kipas angin yang Miyoshi tadi ya, serinya nggak tahu berapa. Biasanya merek-merek seperti ini rawan sekali. Kita nggak tahu juga ini diameter berapa ini kawat gulungannya ya. Kecil betul. Sangat kecil. Kecil sekali, kecil banget. Kecil betul. Sebagian orang Banjar, sebagian orang Bugis mengatakan kecil betul. Kita dulu hampir 2 tahun, 16 bulan atau 18 bulan ya di Balikpapan yang sekarang menjadi tempat persinggahan IKN. Kapan kita mau kesana lagi? Nah, bismillah. Coba satu-satu ya. Satu. Mudah-mudahan tidak ada yang putus. Kalau ada yang putus ya repot juga kita. Operasi. Apa sih, sudah pernah dibongkar? Sepertinya belum. Tapi entah. Kita bisa menilai secara satu sudut pandang. Mungkin dari sini baru nampak, dari sini tidak nampak. Kita nggak tahu. Ini yang bikin lengket ini sirlaknya biasanya, karena pabrikan itu setelah digulung kemudian dirapikan, diikat menggunakan benang nilon ini, dan setelah itu biasanya disirlak. Nah, sebagian ada yang hanya ala kadarnya, formalitas, sebagian ada yang kuat, sangat kuat sirlaknya sehingga susah untuk dan sudah dikupas pun susah. Jangan sampai ada yang putus, kalau putus kita yang pusing. Enter. Kalau nilon bisa nanti kita pasang balik, bukan pasang balik, masih kita jahit ulang dengan nilon yang baru. Tapi kalau putus gulungan, pusing. Nah, ini ada yang lengket. Jangan ditarik paksa, nanti putus kita yang pusing. Biasanya letak thermofuse itu di paralel, di seri dengan kabel common ya. Jadi ada 3 kabel yang untuk speed, 1 kabel yang untuk common. Jadi sebelum masuk ke gulungan, sebelum masuk ke kapasitor dan segala macamnya, di seri terlebih dahulu, masuk terlebih dahulu ke thermofuse. Itu kalau yang versi pabrikan. Kadang kalau yang versi reparasi orang, karena nggak mau ambil pusing, nggak mau masang balik thermofuse, akhirnya langsung saja di jumper, langsung disambung. Bahkan males bongkar ini, langsung cari salah satu kaki kapasitor, kemudian langsung cari kabel pengganti, langsung disambungkan. Nanti dites dulu. Ya itu juga bisa untuk solusi, untuk orang awam, untuk kepepet seperti itu. Tapi untuk kita yang pemula seperti ini, jangan, tidak dianjurkan. Karena apa? Satu ya, untuk kepercayaan masyarakat juga, kepercayaan customer. Yang kedua, untuk ngisi durasi YouTube. Dan seperti itu. Terus kemungkinan di sini ini apa ya? Thermofuse-nya. Nah, masih baru bongkar udah 5 menit. Jadi kita baru video pembongkaran. Ini di sini nih. Ini di sini ya. Durasi memori juga kita pause. Perhatikan pemirsa, perhatikan ini. Di sini ada 3 kabel. Biasanya sebelum masuk ke sini itu ada thermofuse. Berarti ini sudah pernah dibongkar atau memang dari awal pabrikan memang tidak dipasang thermofuse. Memang luar biasa keamanannya ini. Tapi ya wajar lah, namanya merek-merek seperti itu kan. Kita juga tidak sedang memojokkan atau menjelekkan merek tertentu. Tapi kok bisa? Kita cek dulu ya. Kok bisa seperti ini? Apakah ada kontak antara satu ini dengan ini? Ada, kontaknya ada. Jadi bagian mana lah yang putus ya? Kita cari lagi. Kita cek sambungan antar kabel speed ya. Speed 1 merah, putih, biru tadi ya. Ini speed yang warna putih nyambung. Kemudian speed yang warna biru nyambung ya. Nyambung. Yang warna merah nyambung. Nah, kemudian kita cek kapasitornya berapa lagi. Ini tertera 1,2. 1,2 mikrofarad ini ya. Coba kita cek. Ini kaki kapasitor itu ada di 2 kaki hitam ini. Wih, propnya ketutup. Astagfirullah, ribetnya.
Bentar, ini harus dipegang kuat. Sebagian orang modifikasi dengan capit buaya malah. 0,6 mikrofarad. Nah, ini sudah dipastikan kapasitornya dol. Kita ganti 0,6 mikrofarad ya. Coba lihat ini pemirsa, ini ada satu helai kabel yang masuk ke sini nih, satu helai kawat gulungan yang masuk sini. Ini apa ini pemirsa? Kita coba bongkar ya. Benar saja pemirsa, ini entah mungkin diisolasi sama dia, kemudian mohon maaf, ini entah diisolasi sama dia kemudian diikat pakai kabel T. Ini ada satu helai kawat yang putus ini. Coba nanti kita bukain kabel T-nya. Di mana ujung satunya lagi biar nanti bisa kita sambung kalau bisa. Ini dia pemirsa, di sini ada sambungan ini. Lupa posisi kameranya ini. Di sini ada sambungan, nanti kita coba sambung balik ya. Sebetulnya kalau cuma satu helai seperti ini, tidak diberi isolasi pun, karena dia tidak akan kontak langsung dengan lilitan yang ada di sampingnya. Mungkin khawatir kontak dengan ini inti besi ini ya. Kalau kontak dengan inti besi ini kan jelas nanti nyetrum, bisa ke bodi, bisa ke baut-baut pengikat kan seperti itu. Ini mungkin sudah pernah dibongkar. Soalnya kita bingung juga, di sini tidak ada yang putus sama sekali, bahkan tidak ada fuse. Tidak ada fuse. Ini masih solderan pabrik ini. Rupanya putusnya di sini. Dan ini mungkin kumparan, pas putus di kumparan utama putus, kemudian kapasitor pun rusak tadi kan, tinggal 0,6 mikro yang seharusnya 1,5. Makanya tidak ada dengung, tidak ada getar sama sekali. Seandainya ini putusnya di bagian kumparan bantu misalnya, kumparan bantu rusak, putus, kemudian kapasitor ya mau bagus pun dia nggak akan hidup gitu kan. Seandainya tadi dicoba, tentu ada dengung atau getar sedikit, meskipun dia tidak berputar. Jadi begitu ya, kesimpulan sementara. Nanti kita coba perbaiki ini. Bismillah, kita lanjutkan ya pemirsa. Tadi memori penuh, baterai habis. Aduh, parah banget ini gadget. Ini sudah kita kupas keduanya, sudah kita himpitkan ya. Kita himpitkan bukan dari ujung berjumpa dengan ujung secara tatap muka, tapi nah seperti inilah modelnya, bukan seperti ini. Karena kalau seperti ini akan susah nanti kita melilit. Kita buat seperti ini saja. Ya, nampak. Kemudian kita ambil kabel serabut bekas. Kita ambil satu helai saja. Kabel serabut bekas. Ambil nanti satu helai. Jangan lupa ini dikasih pasta solder ya, supaya nanti kita mudah ketika menyolder, mudah lengket. Ini dikasih pasta solder, kemudian satu helai yang kita tarik ini kemudian kita lilitkan juga dikasih nanti ya. Kayaknya susah ini melilitnya ya, kita tidak boleh patah arang melintang apapun itu lah. Demi apa? Demi jam terbang lah istilahnya. Kita itu harus memperbanyak hal-hal seperti ini supaya jam terbang kita itu tinggi seperti itu ya kan. Pengalaman lah istilahnya. Umur 20, pengalaman 21, itu cuma itu. Umurnya 20 tahun, tapi pengalamannya 21 tahun. Oh ya, mungkin. Tapi kalau umur 21 tahun, pengalaman kerja 20 tahun, nah mungkin saja bisa diterima oleh akal. Bagaimana ini pemirsa? Cara melilitnya agak susah. Dengan mengeluarkan segala daya dan upaya, sedikit kepayahan, kita coba menggunakan cara ini karena cara tadi sudah tidak memungkinkan. Yang salah satu ujungnya itu yang putus karena rapuh karena kecil, karena dikerok. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa disambung menggunakan kabel serabut tadi yang telanjang. Nanti bagian yang tidak terisolasi akan kita isolasi menggunakan entah mungkin lakban kertas atau mungkin nanti fixing. Lumayan kuat. Karena durasi masih sebentar, kita tidak pause. Nanti kalau durasi sudah lumayan kita pause ya. Kabel kecil seperti ini kita yang susah. Kalau kabel yang kecil seperti ini, tapi ya mau bagaimanapun tetap kita harus modifikasi ya kan. Kabel aluminium ini jangan sampai terlilit ya. Yang kita lilitkan adalah kabel tembaganya ini, yang bekas kabel serabut. Karena kalau kabel aluminium ini ikut kita lilit, mana ini ikut kita putar, nanti dia itu sudah rapuh karena dikerok, rapuh karena usia, dikerok yaitu dikikis bagian luarnya, rapuh juga karena usia dia memang sudah mungkin sudah melewati rentang waktu tertentu, akhirnya dia putus seperti kasus tadi. Yang penting nyambung dulu dan hidup dulu. Nah nanti untuk mengisolasi bagian ini nanti kita nyusul, kita pikirkan. Bismillah, kita polis dulu menggunakan pasta. Jangan lupa pasta solder
supaya kita tidak susah menyolder. Ini kok nggak nempel-nempel, jangan-jangan ada apanya begitu nanti diundangkan orang pintar lah istilahnya. Rupanya karena belum dikasih pasta ya. Setelah disambung seperti ini nanti kita cek, mudah-mudahan tidak ada benda lain atau jalur lain atau kawat lain di sekitar ini yang terkelupas, karena kalau ada yang terkelupas ya nanti timbul percikan api, medan magnet yang dibangkitkan jadi kurang. Kita lakukan ke sini supaya si kabel tadi ini tidak ikut, si penghantar kawat aluminium ini tidak ikut. Kita lakukan pengetesan ya pemirsa. Ini kapasitor belum dipasang, yang penting yang paling utama, yang pertama dan utama adalah medan magnet yang penting tuh. Kalau medan magnet sudah berhasil dibangkitkan, kita tinggal mikirkan kapasitor. Kita kupas dulu kabelnya. Kita tes ya pemirsa, yang penting medan magnet apakah bisa dibangkitkan. Berarti ada yang konslet di situ. Maaf, lupa. Di situ masih isolasi belum dipasang. Maaf tadi isolasi belum dipasang, jadi timbul percikan api. Entah terekam tadi tidak tadi ya. Mana obeng yang rencananya digunakan untuk ngetes? Bro, awas. Tidak ada timbul. Ini baru ada ya. Ada medan magnet. Yang penting medan magnet sudah bangkit, sudah bisa dibangkitkan. Nanti aksesoris lain menyusul. Pause dulu. Kita lakukan pengisolasian terlebih dahulu ya. Isolasi tadi sambungan, karena kita menyambung menggunakan kawat, apa istilahnya ini, kawat bekas kabel serabut ya. Jadi memang dia itu tidak ada lapisan isolatornya. Berbeda dengan ini, meskipun nampak kuning-kuning tapi ini di luarnya ada lapisan isolator elastis aslinya. Cuma kalau termakan usia mungkin lama-lama ya terkikis. Kita isolasi terlebih dahulu, kita amankan lah ya istilahnya. Kalau sudah aman, baru nanti kita ikat. Ya, colokan bentung ini mana? Nggak ada, jangan main colokan itulah, sinilah. Ya Allah, itu berbahaya itu, sini. Orang kan dikasih tahu gitu, nggak mau, maksudnya apa? Mengajarkan. Sudah terpasang isolasi.
Bismillah, sambung lagi. Ini kabelnya sudah kita masukkan semuanya ke selongsongnya. Tadi ada yang hitam yang di luar itu kan. Nah, kemudian kita jahit kembali ini, kita jahit supaya lebih kokoh dan mantap. After and before and after kata Mas Rizal. Nah, ini jarum sakti buatan kita. Setelah kita jahit sekali, nanti kita telusur balik. Nah, itu tidak merepotkan orang. Maksudnya kalau orang lagi santai ya nggak masalah, cuma kalau orang lagi ya harusnya ya kita buka snack dulu untuk posisi. Apa yang mau narsis ya tidak bisa lah. Nah, dah, nggak usah rusuh, diam. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup sedikit aku, kalau tak beriman apa gunanya, walaupun hidup kan gitu ya. Ini apa bro? Mangkenya Allah pencipta alam semesta, dari tiada menjadi ada, baik dan buruk Allah yang cipta, namun yang buruk Allah tak cinta. Kebaikan dan keburukan Allah yang menciptakan, namun yang buruk Allah tidak mencintai dan tidak meridhoi. Begitu ya. Jadi bongkar, rupanya bukan di sini yang terusnya. Ya agak-agak kiciwa penonton, tapi nggak apa-apa lah, untuk pengalamannya jahit juga perlu jam terbang juga nih. Menjahit telusur balik, siapa tahu nanti mudah-mudahan sewaktu-waktu kita bisa belajar menggulung. Dulu pernah, cuma ya namanya sesuatu pengetahuan kalau tidak diulang lupa. Kita perlu mengulangnya kembali nanti setelah pesan-pesan berikut ini sambil jalan lah. Ini kita punya banyak starter bekas. Kenceng ya, cuma itu tali temali pramuka nggak pandai, itu pramuka nggak mau hidup lagi. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat sampai akhir acara. Kurang satu ini harusnya. Iya sudah, aku boleh buat sudah. Jalan balik kemari. Putih pula. Untung di sini lebar jadi tidak memerlukan benang, tidak memerlukan jarum maksudnya. Nilon ini lumayan tahan panas ya. Kita juga belum tahu sih literasinya, apakah dia tahan panas sampai suhu sekian. Nanti coba kita cari di ChatGPT, biasanya pintar dia jawab apapun. Apa-apa bisa dijawab sama dia. Mudah-mudahan nanti kita coba. Jangan sampai terurai. Ini mau diikat mana? Oh, ini aja lah. Terus saja lah, durasi soalnya mau juga. Bekas kabel yang dikelupas ini mungkin untuk pengetesan oleh tukang sebelumnya. Kita bagi heatsink. Kita kasih sambung bagian kapasitor. Potong sini terlalu panjang. Oh bro, takut ondul. Nggak bisa patah. Agak pengen-pengen aja ini.
dengan solder. Jadi kita membuat sambungan yang kita dibenarkan atau tidak. Bismillah. Oke guys, kita oles menggunakan lotek. Dia mana sini? Jangan aneh-aneh. Jangan aja. Udah, yang penting aneh-aneh. Jangan aja. Kalau nggak berbuat keanehan-keanehan rasanya seperti yang kurang gitu. Jadi kita solder ya bro. Kemudian kita pasang heat shrink keduanya. Ini baru nih ya, apanya? Kita istilahnya, contohnya baru. Biasanya tukang-tukang galon, tukang-tukang pengisian gas itu punya seperti ini untuk masang segel atas plastik itu supaya dia jadi itu akhirnya disiram mulut galon atau mulut tabung gas. Tapi kalau tabung gas mungkin lebih safety lagi daripada ini. Nanti kita jelaskan untuk peruntukannya. Itu nggak safety ya, nanti bahaya ya. Dah, aman. Bismillah. Rem statornya kita bersihkan terlebih dahulu dari debu-debu. Kemudian kita nanti tetes minyak singar. Kalau kita perhatikan, ini kan mana kameranya sih? Ini kan oli jahit ya. Oli jahit mereknya apa? Singer. Sementara penyanyi namanya Taylor Swift. Oli jahit mereknya Singer. Mesin jahit mereknya juga Singer. Sebagian pernah kita lihat di tempat kawan kita ya yang punya mesin jahit yang ada pedalnya itu, pedalnya tulisannya Singer. Olinya ini minyak pelumas mesin jahit juga Singer. Sementara orang yang berprofesi sebagai penyanyi namanya Taylor. Paham kan maksud kita? Bekerja ya pemirsa, alhamdulillah. Setelah operasi sekian lama, alhamdulillah akhirnya bekerja. Ini videonya acak-acakan, nanti kita gabungkan mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Bismillah, speed 1, 2, 3. Alhamdulillah.